Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufaul Absor Abdallah, NIM B02219005. Halo guys, di sini kami ingin menjelaskan implementasi pluralisme dalam perilaku membangun kerukunan dan kesatuan. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih implementasi untuk membangun perilaku kerukunan dan kesatuan, kita harus mengetahui dasar-dasarnya. Sahabat, ada 3 dasar pluralisme. Yang pertama yaitu dasar filosofis kemanusiaan. Artinya apa? Mereka yang bukan seiman, saudara seiman dengan kita adalah saudara sekemanusiaan. Yang kedua, ada dasar sosial kemasyarakatan dan budaya. Artinya apa? Kita harus menerima kemajemukan yang ada di negara kita sebagai bentuk komitmen dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga adalah dasar teologis. Maksudnya apa? Sebagai konsekuensi nilai-nilai luhur dan sebagai bukti bahwa Allah yang Maha Baik menciptakan cita-cita mulia dari setiap agama. Intinya apa? Yaitu seperti tujuan dari kemajemukan tersebut yaitu lita'arofu, agar ada saling mengenal. Nah, bagaimana kemudian kita mengimplementasikan pluralisme itu dengan menganggap bahwa semua agama itu baik, tidak ada yang tidak baik, namun belum tentu benar. Selanjutnya saya akan meneruskan pemaparan dari Mas Aufa. Sebelumnya nama saya Adinda Regita Cahyani, NIM B72219053. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep pluralisme menuju kerukunan umat beragama. Menurut Michel Amaladus, konsep pluralisme agama dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, apabila setiap agama, demikian juga komunitas umatnya dapat memberi tempat kepada penganut agama lain, tidak hanya dalam perasaan toleransi sebagai warga negara. Yang kedua, apabila setiap agama dapat membedakan antara keyakinan dengan konsekuensi moral mereka. Dan yang ketiga, apabila ada konsensus yang pasti dapat dicapai oleh masyarakat yang berbeda-beda keyakinannya untuk saling menghormati tatanan moral yang penting bagi pribadi dan sikap sosial mereka. Nah, 3 kondisi tersebut dapat diwujudkan oleh kalangan umat beragama selama antar mereka tercipta saling pengertian yang mendalam, walaupun tetap hidup dalam agama yang berbeda-beda. Konsep kerukunan ini merupakan acuan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang meletakkan sendi-sendi keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Kerukunan umat beragama di Indonesia mencakup 3 dimensi. Yang pertama, kerukunan interumat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, ketiga dimensi inilah yang menjadi fokus perhatian pemerintah dan setiap umat beragama untuk membangun kerukunan dan keharmonisan. Berkaitan dengan pluralisme, terdapat beberapa upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, menurut Tarmizi Taher, dalam kajian Janneman, Peter, dan John A. Titley, mengungkapkan beberapa upaya tersebut, diantaranya yang pertama, agama-agama di Indonesia bersedia mengembangkan wawasan keagamaan yang inklusif, mau menerima dan menghargai kehadiran golongan agama-agama lain di luar dirinya. Yang kedua, hubungan kekerabatan dalam masyarakat Indonesia dapat meredam pertentangan antar agama yang berbeda. Dan yang ketiga, dalam masyarakat secara tradisional ada kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang sudah melembaga untuk memelihara ketertiban masyarakat walaupun berbeda agama, seperti adat Pela di Maluku. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dinda. Sebelumnya nama saya Nur Liliatul Mubarok, NIM B02219029. Langsung saja saya akan menjelaskan pluralisme dalam kesatuan. Indonesia memberikan sebuah kebebasan memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya, dan kehidupan saling menghargai dan kerjasama antar pemeluk agama. Menurut pandangan Notonegoro,
Pancasila sebagai kesatuan organis nilai yang terdiri dari nilai kesatuan, ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dengan yang lain, bahkan saling keterikatan dengan yang lainnya. Pancasila justru mengembangkan pluralisme dengan mengakui identitas agama yang beragam, namun saling menghargai. Pada akhirnya, sikap toleransi dan kerjasama antar pemeluk agama diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang damai dalam bingkai persatuan Indonesia. Dan yang terakhir ini ada pendekatan etis, juga perlu dilakukan karena agama sudah ditunggu peran sertanya dalam mengatasi berbagai persoalan tentang lingkungan dan kemanusiaan. Tetapi agama perlu melakukan aksi berupa keterlibatan aktif dalam mengatasi perbuatan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang sopan atau tidak berkenan dalam hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.